Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Sepekan kita telah lalui hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongan, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah minggu biasa, sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 21. Jemaat Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam saat hening sejenak. Berlangsungnya ibadah ini, ibadah pada minggu pagi ini, didasarkan atas firman Tuhan, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki minggu biasa. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah kehidupan yang dipulihkan. Nas pembimbing yang terambil dari Matius 9, ayatnya yang ke-9, demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Bagi Allah Bapa, hormat dan puji bagi Yesus Kristus, hormat dan puji bagi Roh Kudus, kini dan selamanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena hari ini anugerah Tuhan dicurahkan untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk kekuatan dan kenikmatan yang Tuhan beri pada hari ini. Sekalipun dalam COVID-19 yang melanda di negara kami ini, kami masih dipersatukan untuk dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini diberi kesempatan juga untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan berkatilah seluruh jemaat baik yang mengikuti ibadah maupun yang belum bisa mengikuti. Kami percaya Roh Kudus juga melawat pada saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti maupun yang belum bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang diberikan untuk kami semua. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sudrajat Adam, kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus menyertai dan membimbing, menuntun agar firman Tuhan ini boleh sampai dalam hati kami yang paling dalam. Jauhkanlah suara-suara yang akan mengganggu dalam ibadah ini. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Pendamaian, pengakuan dosa. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya mati disalibkan di Bukit Golgota sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Nyanyian pengakuan NKB 23. Dosaku, Dia mengangkat
Marilah kita mengakui dosa ke hadapan Tuhan, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita tunduk mengaku dosa kita. Ya Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengaku segala kekurangan kami. Kami sekalian sesat seperti domba dan meninggalkan gembalanya. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hormat dan puji bagi Allah Bapa. Hormat dan puji bagi Yesus Kristus. Hormat dan puji bagi Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tebusan Kristus, setelah kita datang di dalam pengakuan dosa, sekarang dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan berita anugerah melalui firman-Nya dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya beritakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah, serta mencari keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Dosanya diampuni. Berita anugerah kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari NKB 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat.
Jemaat Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan di dalam ibadah pada minggu pagi ini dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15 yang akan kita baca secara bergantian, dan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat Tuhan, oleh karena kembali pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati akan kehidupan ini. Ketika kami boleh bangun dari peristirahatan kami, dari malam yang penuh rahasia, hingga kami boleh kembali menghirup kehidupan pada pagi ini, pada hari yang baru, hari yang Tuhan berikan dan jadikan bagi kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami datang kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah kami, sekalipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Dalam ibadah pada minggu biasa ini, kami akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami bukan saja menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kehidupan yang dipulihkan. Biarlah hidup kami juga boleh sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Dan setiap kami semuanya boleh menjadi alat Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Mazmur dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15 kita akan baca saling bergantian, dan saya akan membacakan dari ayat 7 dan Bapak Ibu sekalian melanjutkan ayat 8 dan ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15 demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan berluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saya akan membacakan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah
dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Sekalipun mungkin sekarang sudah memasuki bulan yang ketiga, kita berada di rumah dan kita juga melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara yang saya kasihi, tema firman Tuhan pada hari ini dalam minggu biasa ini adalah kehidupan yang dipulihkan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap di hadapan kita semua ada Alkitab yang terbuka dan kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, melalui pembacaan pada pagi hari ini mungkin ada pertanyaan bagi kita. Mengapa pemungut cukai begitu dibenci? Kalau kita bertanya mengapa dibenci, maka ada kemungkinan karena mereka sangat senang mengambil untung. Jadi maksud mengambil untung di sini adalah dia mengambil sesuatu, mengambil pajak melebihi yang seharusnya dia ambil. Nah, sehingga mereka ini sangat diuntungkan, atau dengan kata lain mereka sebenarnya memeras orang. Jadi memang dikatakan mereka itu begitu kotor dan korup. Mereka memperkaya diri di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kesulitan. Kalau hal itu terjadi dalam kondisi sekarang ini, dalam kesulitan kita karena COVID-19, ada orang yang melakukan ini, mungkin kita akan membenci mereka. Mungkin kita akan memusuhi mereka. Nah, saudara, mereka melakukannya di tengah-tengah situasi bangsanya yang sedang mengalami kesulitan itu, karena mereka juga sedang di bawah penjajahan Romawi. Mereka mengambil uang, menyerap uang dari bangsanya sendiri untuk diberikan kepada kerajaan Romawi. Itu yang mereka lakukan. Karena itu wajar kalau orang Yahudi itu sangat membenci mereka. Jadi mereka ini adalah dikatakan pendosa besar. Mereka adalah perampok dengan jabatan, dan mereka ini adalah sebagai pengkhianat bangsa. Jadi wajar kalau akhirnya mereka dibenci. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah bagaimana Tuhan Yesus menilai orang ini. Bagaimana Tuhan Yesus menilai tentang yang disebut dengan pemungut cukai ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Yesus bukan saja tidak menghindari,
Jadi Yesus tidak menghindari mereka. Tidak menghindari pemungut cukai ini. Bahkan memandang, maksud saya mengundang mereka untuk mengikut Yesus. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-9 dari pembacaan kita tadi. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka responnya adalah, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius di sini langsung merespon, langsung mengikut Yesus. Kita ingat peristiwa ini pada murid-murid Yesus yang lain, seperti Andreas. Nah, mereka juga dipanggil dari pekerjaannya. Tinggalkanlah jalamu. Dikatakan mereka langsung ikut, meninggalkan jala dan ikut kepada Yesus. Saudara, Yesus datang dan memberikan perubahan bagi dunia ini, yaitu memanggil orang-orang yang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini maksud kedatangan dari Tuhan Yesus. Dan pada minggu pagi ini kita akan belajar bagaimana seseorang yang mempunyai latar belakang seperti Matius, yaitu si pemungut cukai ini, dapat memperoleh pemulihan. Melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, dari Matius 9, ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13 ini, di sini paling tidak kita bisa mencatat ada 3 hal. Ada 3 cara yang harus dilakukan supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang dipulihkan. Nah, jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama ini ayat yang ke-11. Ayat yang pertama adalah bahwa dari 3 cara yang harus dilakukan supaya pada akhirnya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang dipulihkan. Yang pertama, menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa. Menyadari keberadaan saya sebagai orang berdosa. Karena itu dalam ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu dan berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini yang mereka katakan. Nah, rupanya orang Farisi menganggap bahwa dirinya itu lebih rohani. Ini masalah pada orang Farisi. Jadi menganggap dia adalah orang yang lebih rohani. Mereka bukan pendosa, bukan orang yang berdosa. Karena itu ketika melihat orang-orang seperti dikatakan dalam ayat ke-11 ini, mengapa gurumu makan dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Karena mereka tidak punya belas kasihan terhadap orang yang berdosa. Ini adalah masalah yang ada pada orang Farisi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Kalau kita bicara tentang Farisi, maka sebetulnya masalah Farisi ini seringkali menjadi masalah kita. Masalah dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari akan keberadaan kita. Seringkali banyak orang tidak menyadari akan keberadaannya sebagai orang berdosa dan menganggap bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain.
Ini yang saya maksud seringkali Farisi ini menjadi masalah juga di dalam kehidupan kita. Dan yang pada akhirnya ini akan menjadi pembatas. Kondisi ini akan menjadi pembatas. Kondisi ini akan menghalangi kasih kita kepada orang lain. Kalau kita menganggap diri kita adalah orang yang paling benar, maka kita akan membatasi kasih kita kepada orang lain. Suatu ketika ada seorang istri, seorang ibu membawa anaknya dengan maksud akan meninggalkan rumah. Ia tidak tahan dengan kondisi yang terjadi pada rumah tangganya, hubungannya dengan suami. Nah, kemudian sebelum dia melakukan itu, dia datang ke rumah seorang pendeta. Nah, kemudian singkat kata, maka pendeta itu, hamba Tuhan itu memberikan nasihat. Kunci dari semua yang sedang dihadapi oleh ibu dan keluarga adalah masalah kasih. Kalau ibu punya kasih, kalau ada kasih pada ibu, maka ibu tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Apa maksudnya ini? Jadi kasih itu adalah bukan saja kita melihat orang, kita mengasihi kita kepada orang yang kita senangi. Tidak. Bukan kita katakan kepada orang yang membenci kita sekalipun kita harus punya kasih. Apalagi itu hubungan dengan masalah keluarga kita, suami atau istri kita. Dan masalah inilah, kasih inilah yang sekarang ini rupanya sedang menjadi krisis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang kedua adalah Yesus datang untuk memulihkan orang-orang berdosa. Nah, mari kita lihat di dalam dari perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ini. Nah, ketika kita melihat dan ketika kita mulai menyimak apa yang disampaikan dari ayat 12 dan 13 ini, hal ini menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Nah, dikatakan di sini yang disebut dengan berdosa itu adalah dimasukkan kepada orang yang sakit. Jadi gambaran lain yang disampaikan di sini adalah maka orang yang sakit itu memerlukan tabib. Siapa tabib itu? Tabib itu adalah Yesus. Yesus adalah tabib untuk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu memerlukan tabib. Yesus mengasihi orang-orang yang tersesat. Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa, serta memanggil dan memulihkan mereka. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian ini mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini coba kita ingat dan kita catat. Saya ulang, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Ia akan mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Menyerahkan diri kepada Yesus. Setelah tadi kita tahu, menyadari pada bagian yang kedua, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, ya, pasti hidupnya itu akan dipulihkan. Ya. Dan
ayat 9 dan 10 ini sepertinya sebagai suatu bukti. Kalau kita sudah dipulihkan, maka ayat yang ke-9 kita lihat. Adanya kerelaan hati untuk mengikut Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus ada yang memaksa kita? Apakah kita terpaksa? Bagian ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Jikalau pada akhirnya saya mau menyerahkan diri kita kepada Yesus, maka ada kerelaan hati untuk mengikut Yesus. Seperti para murid-murid ketika mereka dipanggil. Dan terakhir Matius dipanggil. Dipanggil di tempat di mana dia melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Coba kita bayangkan sekarang kalau orang dalam posisi seperti itu, ketika dia bergelimbang uang, banyak uang. Tidak mudah untuk memanggil orang-orang seperti itu. Tapi Yesus katakan, mari ikutlah aku. Ia langsung berdiri, meninggalkan pekerjaannya itu untuk mengikut Yesus. Artinya, dia melakukannya dengan kerelaan diri, dengan kerelaan hati untuk mengikut Yesus. Kalau dia sudah melakukan dengan kerelaan hati, maka berikutnya adalah ayat yang ke-10, pasti ini akan mengikuti. Kalau saya sudah ikut Yesus dengan kerelaan hati saya, maka berikutnya adalah, ini ciri yang bisa kita lihat. Ia akan melayani Yesus. Ayat yang ke-10 perhatikan. Dia akan melayani Yesus. Dan memang pada akhirnya Matius dipakai oleh Tuhan sebagai muridnya secara luar biasa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kalau kita bicara tentang masalah mengikut Yesus, maka kerelaan mengikut Yesus dan melayani Yesus itu akan membuat kita menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Kalau ada kerelaan dalam mengikut Yesus dan melayani Dia, maka akan terjadi, akan membuat kita menikmati pemulihan itu. Ini bisa kita buktikan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Di sana kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan itu. Saya akan bacakan untuk kita ya supaya kita lebih jelas. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mereka yang mengikut Yesus dan melayani Dia, maka akan diberikan kelegaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang telah dipulihkan, maka dia akan memiliki hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi dan merindukan orang lain untuk dapat mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi bukan saja milik saya, tapi saya juga rindu supaya orang lain juga dapat mengalami, dapat menikmati akan pemulihan, dapat mengalami pemulihan seperti kita yang sudah mendapatkan lebih dahulu. Jadi saya rindu kepada orang lain akan memiliki hal yang sama. Dengan demikian, sebagai akhir daripada renungan ini, maka seseorang itu akan dipulihkan bila ia menyadari akan segala kesalahannya. Itu pertama. Ia menyadari akan segala dosa-dosanya.
Ini pertama yang penting. Dan kemudian setelah dia menyadari dosa-dosanya, maka dia akan mengakui. Dia akan mengakui bahwa Yesus mengasihi dan mengampuninya. Tadi pertama dia sadar. Nah, kemudian berikutnya adalah dia yakin bahwa Yesus mengasihi dan mengampuninya. Serta pada akhirnya ia mau menyerahkan diri untuk mengikut dan melayani Yesus. Seperti halnya Matius, pemungut cukai ini, yang tadinya tidak dipandang oleh orang, dijauhi, dianggap orang yang najis. Maka ketika Yesus memulihkan kehidupannya, maka ia juga, Matius ini, bukan saja menjadi pengikut Yesus, tetapi juga dia melayani Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang dipulihkan. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari NKB 184, pertama dan yang kedua. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Jemaat Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita kami ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan di akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan dan memberkati kami semuanya, bahwa dalam hidup ini, maka sungguh-sungguh Tuhan, kami perlu dipulihkan, supaya kami boleh terus maju ke depan, menatap hari depan, dan kami bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini, yang kami yakini, bahwa Tuhan bukan saja memanggil dan memilih kami, tetapi juga Tuhan akan memakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Seperti halnya Matius, itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami juga sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena itu kami bersehati berdoa bagi gereja Tuhan dan perkembangannya. Ya Tuhan, sudah memasuki bulan yang ketiga kami beribadah di rumah. Oleh karena kami mengikuti protokol dari pemerintah berkenaan masalah COVID-19 ini. Dan terus kami berdoa menyerahkan akan gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh melihat bagaimana jemaat Tuhan terus senantiasa boleh memperhatikan akan keberadaan gereja-Mu. Dan kami terus menyerahkan untuk kesehatan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga jemaat simpatisan bagi gereja Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama juga memperhatikan gereja kami ini ya Bapa. Karena itu kami terus berdoa bagi setiap jemaat-Mu, sesuai dengan talenta dan karunia mereka, biarlah mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bila saatnya nanti kami akan dipersekutukan kembali di gereja ini, dan ini yang kami doakan ya Tuhan, supaya pada akhirnya kami boleh kembali dipertemukan, maka kami akan tetap kedapatan setia kepada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik itu juga yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan yang dihadapi berkenaan dengan masalah pergumulan hidup jemaat Tuhan, dengan apa yang mereka butuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan juga untuk berbagai kesulitan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik itu kesulitan ekonomi dan kesulitan akan keuangan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, beri kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk kami menghadapi kondisi dan situasi ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami rindu setiap jemaat Tuhan boleh tetap mendapatkan makan dan minum ya Tuhan dalam kondisi seperti ini. Bahkan dalam kondisi ini mereka boleh terus senantiasa mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami yang juga menghadapi masalah dalam pekerjaannya, dalam studinya, Tuhan akan menolong mereka semuanya. Dan kami juga terus berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa bagi pemulihan Bapak Janius Johan. Demikian juga kami bersehati berdoa bagi Bapak Jeffrey Ramli setelah melalui proses pemasangan ring. Dan untuk pemulihannya kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mempercayakan kepada Tuhan dan kami percaya akan pertolongan Tuhan yang Tuhan juga sudah nyatakan atas Bapak Jeffrey Ramli. Untuk saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan, mereka yang sedang menghadapi kelemahan tubuh, demikian juga Pak Aris Salim dalam pemulihannya, kami juga mau menyerahkan akan saudara kami ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga terus berdoa serta menyerahkan untuk pemulihan ekonomi di negara kami Indonesia yang kami kasih ini ya Bapak, karena dampak dari COVID-19 yang sedang kami hadapi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang Indonesia yang kami kasih, Tuhan terus menyertai dan memberkati negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkan negara kami dari situasi dan kondisi yang kami hadapi seperti pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, menyertai para pemimpin bangsa kami, baik itu dari Bapak Presiden sampai pada aparatur yang paling bawah.
Bapa di surga, demikian juga kami terus berdoa untuk aparatur keamanan kami, baik itu Polri maupun TNI. Tuhan memberkati dalam mereka menangani stabilitas, kedamaian, keamanan di negara yang kami kasih ini. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka, ya Tuhan. Tuhan melawat mereka satu persatu, dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah syafaat yang kami mohonkan kepada Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk pemilihan majelis jemaat yang sedang berlangsung pada saat ini, ya Tuhan. Dan berilah kepada setiap jemaat Tuhan hikmat untuk pada akhirnya mereka boleh memilih akan setiap majelis yang akan dipercayakan dalam kemajelisan pada tahun ke depan nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami terus berdoa serta menyerahkan untuk GKP Jabar secara sinodal. Tuhan juga memberkati kami semuanya. Syafaat ini kami mengalaskan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita memberi persembahan yang terbaik sebagai ungkapan sukacita dan puji syukur atas kasih karunia dan rahmat-Nya. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lagu persembahan diambil dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, karya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, karena seperti Yesus mengajak Matius, si pemungut cukai itu untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Demikian pula Yesus Kristus datang untuk mengundang kami yang penuh dosa ini untuk mengikutinya dan menjadi pengikutnya. Kami tahu Dia datang untuk memberi kelepasan bagi kami. Kami tahu Dia datang untuk memberi keselamatan dari dosa, melenyapkan sakit penyakit, dan membawa kembali kami dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Ya, kehidupan kami dipulihkan oleh-Nya. Kini sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu, melalui kedatangan Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini ya Bapa, yang semua itu berasal daripada-Mu. Juga terimalah persembahan tubuh, hidup, dan ibadah pelayanan kami sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Layakan dan kuduskanlah agar menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Yesus Kristus,
kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Tuhan telah mendengar doa-doa kita, dan kita mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman-Nya. Sekarang saatnya kita diutus untuk pergi menjadi saksi Tuhan. Dan sebagai pujian pengutusan, mari kita akan menaikkan dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Dekatlah dengan beritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Anu-anu berikan janganlah cepu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.